Welcome back di iNext Podcast Season 3. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih, mungkin kita kayaknya ada sesuatu yang beda nih ya di awal-awal gini. Apa tuh, Gip? Bener banget. Yang beda nih di season ketiga ini adalah terutama yang paling kelihatan beda kita, karena di season sebelumnya hostnya tuh beda. Terus juga kita sekarang mendatangkan bintang tamu baru, yaitu co-owner Tiger Sprang, yaitu Kak Buyung Samudra. Boleh saya hai dulu, Kak? Halo semuanya. Oke, sebelum lanjut kita kenalin diri dulu kali, Jel ya. Oke, boleh. Jadi nama aku Agif dari manajemen 2022. Dan aku Angel dari manajemen 2022. Oke, nah coba kasih tahu kali, Jel, topik yang kita bawain hari ini tuh apa sih? Oke, topiknya ini jadi karena mungkin teman-teman dari mahasiswa 2023 baru pada masuk kuliah nih ya. Jadi kan aku di awal juga kayak baru masuk kuliah tuh ada banyak hal-hal baru yang mungkin bikin aku susah beradaptasi nih. Contohnya kayak gimana cara belajar, terus mungkin pertemanan gitu. Nah mungkin menarik kalau misalkan kita ngebahas tentang how to survive in management gitu. Mungkin kita bisa bantu teman-teman yang mungkin punya permasalahan yang sama kayak kita. Dan mungkin juga bisa bantu mereka buat kasih tips-tips gimana sih sebenarnya survive di manajemen biar bisa berhasil dan sukses di dunia kerja nanti gitu, Kak. Bener banget, dan juga karena kita ngedatengin Kak Buyung, yaitu co-owner dari Tiger Sprang Dimsum, kita juga bakal bahas bisnis Kak Buyung, yaitu Tiger Sprang, guys. Gitu. Mungkin langsung aja ya, kita mulai dari, kamu mau nanya dulu, Angel? Mungkin perkenalan lagi deh, Kak, buat Kakak ke teman-teman gitu. Oke, halo semuanya. Aku Buyung Samudra, aku dari manajemen 2019. Oke, kita flashback dulu nih, Kak, dari awal masuk kuliah. Kalau boleh tahu, awalnya alasan masuk manajemen UGM tuh apa sih, Kak? Sebenarnya aku dulu pindah. Aku aslinya 2018, dulu aku di teknik industri, tapi bukan di UGM, di uni lain lah. Oh, terus? Aku 1 semester di sana, terus daftar UGM, daftar manajemen UGM. Kalau boleh tahu itu masuknya lewat jalur apa, Kak? Aku IUP. Oh, IUP. Aku IUP ya. Berarti sebenarnya dari awal emang pengen ke manajemen UGM gitu ya? Dari awal sebenarnya pengen, cuman dulu tuh nggak boleh sama orang tua masuk manajemen, disuruh masuk teknik industri. Berarti masuk teknik industri itu gara-gara orang tua, tapi akhirnya diperbolehkan ke manajemen gitu? Iya, dulu sempat janji sih ke orang tua kalau pokok ya udah aku turutin permintaannya, tapi kalau misalnya nggak betah, aku diizinin pindah kemanapun aku mau. Ternyata aku nggak betah, ya aku cabut. Berarti di teknik industri itu mungkin ada ini gak sih, Kak? Memori-memori sedikit lah yang bisa diceritain. Kalau dibilang ceritain pasti banyak banget ya di teknik. Itu dunia baru banget buat aku dari lulus SMA sebetulnya. Cuman ada satu hal yang benar-benar bikin aku mau cabut dari teknik industri. Apa tuh, Kak, kalau boleh tahu, Kak? Aku nggak ngelihat diriku di 10 tahun ke depan itu jadi insinyur. Oh. Kayak ya udah aku bisa nih, aku bisa algoritma, aku bisa kalkulus, aku bisa matkul di sana bisa lah. Nilaiku juga oke lah. Cuman aku nggak ngelihat hidupku di sini, jadi aku cabut. Ya udah. Oh gitu ya. Itu kontroversial sih. Banyak yang bilang sayang setahunnya hilang, waktu, uang, tenaga semua habis tahun itu kan. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, setahun tuh ya nggak ada artinya juga. Kalau dibanding kita besok, anggaplah kita mati umur 80 tahun, setahun tuh ya cuma setahun doang. Iya. Ya benar banget sih. Gitu sih. Berarti dari awal emang udah kayak punya cita-cita yang makanya kakak pengen ke manajemen gitu? Atau kayak emang dari awal pengen bisnis atau gimana gitu, Kak? Sebenarnya dari awal pengen bisnis, ke jurusan bisnis. Ya kalau di sini kan manajemen kan, manajemen UGM. Iya betul. Oke. Mungkin aku tadi balik lagi ya, karena aku udah mention tentang permasalahan di awal kuliah gitu. Mungkin kakak ngerasain juga gak sih, Kak, di awal kuliah kakak ngerasa kayak ada beberapa hal-hal baru yang kayak culture shock, kayak kakak susah buat beradaptasi gitu-gitu. Mungkin boleh diceritain, Kak? Kalau dari aku pribadi ya, sebenarnya kan culture shock itu menurutku terjadi karena teman-temannya beda. Banyak banget yang dari luar pulau. Nah kebetulan dari SMA teman-temanku banyak yang dari luar pulau. Jadi dibilang culture shock juga nggak terlalu culture shock sih. Ya kalau buat teman-teman sih aku masih keep up. Yang kadang nggak bisa keep up tuh lebih ke FOMO sih. Teman-teman pada daftar event ini, daftar event itu. Iya. Ada titik di mana kita bingung lah. Sebenarnya tuh kita event tuh berdampak apa sih ke depannya. Soalnya kan kalian harus ngorbanin waktu.
belajar, waktu semuanya lah, waktu sama orang keluarga, teman-teman semua terkorbankan kan buat ikut organisasi atau event. Itu sih awal struggleku di awal itu. Berarti untuk pertemanan nggak ada masalah sama sekali ya kak? Nggak ada sih terus Mungkin terang. untuk cara belajar gitu kak, kan beda ya. Kalau dari aku sih ngerasa belajar di SMA sama kuliah tuh beda gitu. Kalau kakak gimana? Kalau dari aku sejujurnya sesimpel kalau di kelas yang merhatiin. Udah, kalau di kelas merhatiin, di rumah udah nggak usah belajar apa-apa lagi kecuali ada tugas. Kalau mau ujian baru recall yang kita pelajarin doang sih sebenarnya. Oke, mungkin ya itu FOMO itu salah satu masalah yang dihadapin semua ini ya. Aku juga kak, terutama iya di Ya awal-awal. semua mahasiswa baru tuh kalau ngelihat temennya apa pengen ikut. Terus juga apalagi kalau awal-awal masuk nih langsung ada ini kan kayak oprek BEM, Betul. Ikama, terus juga event kalau di manajemen Career Insight sama Yes gitu kan. Itu orang kayak semuanya berlomba-lomba gitu buat ikut. Makanya kayak semua teman-teman aku sendiri juga jadi tergerak gitu buat ikut ke sana. Nah, tapi sebenarnya FOMO kan bisa positif kan, membawa kita positif, tapi juga bisa menjerumuskan kita lah ke terlalu banyak kegiatan gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Kak Buyung sendiri biar kita nggak FOMO gitu, gimana sih cara ngatasinnya Kak? Ya menurutku kita harus tahu sih kapasitas diri kita tuh seberapa. Anggap ini minuman 600 ml, ya udah 600 ml maksimalnya, jangan dipaksain 1,5 liter. Ya nggak akan bisa. Lebih ke tahu diri aja sih. Iya. Tahu kemampuan diri gitu ya kak, Tahu dan kemampuan kapasitas kita sendiri gitu ya. Betul. Nah, tadi kan kita ngomongin event-event dikit. Kalau Kak Buyung sendiri dari awal kuliah tuh join apa aja Kak? Sebenarnya dulu aku ikut Ikama juga di departemen eksternal. Sempet jadi vice manajernya juga. Jadi aku 2 tahun di eksternal. Kalau himpunan sih cuma ikut Ikama. Kalau event sih aku ikut event pertama itu namanya EBK. Nggak tahu sekarang masih ada nggak? Masih Apa nggak? tuh kak EBK? Kayaknya EBK Ekonomi Bebas Kreatif. kayaknya sudah Kayaknya hilang. udah nggak ada deh Nggak kak. ada ya? Iya, Eventnya nggak BEM ada. itu cukup besar dulu. Oh, EBK. Terus EBK aku join CI. oh CI. Terus MA. Terus Yes. Oh. Berarti hampir semua diikutin juga ya sama Yes, kakak? ikut semua. Semuanya. Iya ikut semua betul. Itu kan ngerasa kayak apa ya? Kayak jadi malah fokus ngevent gitu nggak kak daripada kuliahnya gitu? Di satu waktu ada, terutama deket-deket hari H ya, itu pastilah. Cuman ya udah. Berarti cara kakak ngimbangin antara kuliah sama event yang karena kakak banyak ikutin itu gimana kak? Sebenarnya sesimpel misalnya kita tahu, oh event, anggaplah Yes, 2 minggu lagi eksekusi. Ya. 1 minggu, H-7 let's say udah sibuk. Ya udah seminggu sebelumnya lagi, kalau ada ketertinggalan tugas atau apa, beresin dulu semuanya. Berarti dikelarin dulu gitu Kelarin ya dulu tentang aja, kuliah. iyalah. Gimana pun kita mahasiswa, Kewajibannya ya kewajiban kuliah utama gitu. belajar sih. Oke, nah itu kan tadi udah diceritain tuh kewajibannya belajar, tapi juga masih kayak anak kuliah seperti biasa ikut event. Nah, yang terpenting dan sebenarnya aku juga struggle waktu awal-awal tuh manajemen waktu Kak. Kalau kakak sendiri kan biar kita tahu nih cara manajemen waktu kakak gimana sih dulu waktu masih berkuliah di manajemen UGM? Sebenarnya aku masih berkuliah juga sih di manajemen Oh, UGM. masih? Masih, aku wisuda minggu depan. Aku baru sidang bulan lalu. Oh, berarti alah. officially lulusnya Belum, belum ya? Belum. Aku masih Masih minggu depan. menjadi mahasiswa manajemen. minggu depan baru wisuda tanggal 24. Berarti kita salah info Jel. aku sempet nanya ke vice manager kita Nadifa itu, katanya udah lulus. Ternyata masih 1 minggu lagi. Iya, 1 minggu lagi. Oke lah, gak apa-apa. Berarti itu wisuda. Sudah. Oh. Pas 4 tahun. Oke, balik lagi Kak tadi manajemen waktu gimana tuh? Ya kita harus punya skala prioritas sih. Yang jelas pertama belajar, kedua event. Biasanya kalau dibilang yang dikorbanin itu pasti waktu tidur. Iya benar. Waktu jadi kurang. Iya, Ya udah, itu konsekuensi ikut event kayak gitu ya. pilihan kalian. Kalau itu kalian harusnya udah tahu dari awal. Oh ya udah, kalau ikut event banyak, mau nilai bagus, ya pasti tidurnya yang kurang atau main sama temennya kurang. Ya udah terima aja. Kalau nggak terima jangan ikut. Berarti harus tahu dari awal konsekuensinya apa gitu ya kak. Betul, tahu Baru konsekuensi. ikut-ikut gitu ya. Iya.
Skala prioritas. Nah, penting itu berarti. Skala prioritas sangat Oke. penting. Lanjut Jal. Aku mau nanya lagi Kak. Sebenarnya dari semua event yang Kakak dapat itu dan juga ikut Ikama juga kan sempet, itu impactnya ke kehidupan Kakak pas kuliah tuh kerasa besar gak Kak? Jelas kerasanya karena lebih banyak teman. Lebih banyak teman ya lebih semangat kuliah lah. Iya. Itu manusiawi. Iya. Terus yang jelas work ethic sih. Work ethics-nya kan dibangun kan. Gimana kita deadline. Kayak kalian eksternal, gimana kalian ngubungin aku sebagai narasumber misalnya. Itu kan kalau kalian gak ikut Ikama, kalian gak akan Tahu ilmunya itu ya. Bener tahu sih. lah. Iya. Iya. Itu sih. Berarti tadi work ethic sama satu lagi? Relasi ya. Relasi. Berarti dapat relasi. Tuh. Oke. Terus juga kalau boleh ceritain dikit Kak. Kalau aku tuh tipe orang yang kalau belajar tuh pas deket-deket ujian doang gitu. SKS lah, sistem kabut semalam. Iya. Sama. Oh sama Kak? Sama. Berarti Kak Buyung juga dulu kalau mau belajar itu cuma pas deket-deket Ujian. ujian ya? Iya, tapi sebelumnya kan di kelas kita perhatiin kan. Jadi gampang recall-nya. Oh jadi yang penting itu memperhatikan pas Perhatikan di kelas. Tuh Gip, Iya. dengerin Gip. Apaan Jel? Abis itu kita recall pas mau ujian. Betul. Oke gitu guys. Lanjut kali Jel. Apa ya, mungkin kita mau ngobrol tentang bisnis kali ya. Karena mungkin udah cukup ya tentang perkuliahan ini. Boleh. Tapi sebelum ngobrol tentang bisnis, kayak kita ada Games dulu games Kak. kecil-kecilan gitu Kak. Jadi Boleh. games saya ini cuma ada This dua or pilihan. Namanya itu this or that. Itu nanti ada 10 pertanyaan terus kakak pilih ya. Oke, mulai aja. Oke, ini kayaknya udah dijawab tadi sih, tapi nggak apa, aku tanya lagi kali ya. Belajar tiap hari atau SKS? Enggak. SKS. SKS, oke. Aktif di organisasi atau event? Event. Laptop atau iPad? Laptop. Banyak tugas atau kuis tiap hari di kelas? Banyak tugas. Banyak presentasi atau banyak tugas? Banyak tugas. Bisnis atau kerja kantoran? Bisnis. Punya banyak bisnis atau Tiger Sprang mendunia? Tiger Sprang mendunia. Tiger Sprang garis keras nih kayaknya. Yang ke-8, kesuksesan atau kebahagiaan? Kebahagiaan. Aduh. Kerja di dalam negeri atau di luar negeri? Dalam negeri. Belajar di rumah atau belajar di kafe? Kafe. Wes. Oke Kak, itu tadi game selingannya guys. Oke. Kita mungkin lanjut ngobrol tentang bisnis kali. Tapi aku sebenarnya mau nanya, sekarang kesibukan kakak tuh ngapain kak? Selain menunggu wisuda gitu, kakak ngapain aja gitu kak? Ya kadang ke kantor, kadang main badminton, kadang basket. Berarti olahraga gitu-gitu juga ya kak? Iya. Tapi bisnis juga jalan berarti sekarang? Jalan. Sekarang kan udah ada bantuan karyawan lah. Berarti udah autopilot gak sekarang? Ya sebenarnya bisa aja dibilang autopilot. Cuman kan kita perlu ekspansi kan. Itu yang kita harus work on that. Oke. Pokoknya kita sekarang bakal membahas Tiger Sprangnya nih Kak. Oke. Atau bisnis Kabuyung ya. Aku juga sebenarnya lumayan ya pernah lah 2 kali, sekali 2 kali ke Tiger Sprang dan enjoy. Aku sering nih kak, kebetulan. Karena aku suka banget jujur. Aku sangat enjoy Thank makan you. di sana karena emang makanannya enak Kak, enak banget dan dibilang harganya juga masih ramah lah buat kita anak kuliahan gitu, buat ya sekali-sekali akhir minggu ke sana. Nah, Terus ngomongin soal bisnis ya kak, ini dekat-dekat nih sekitaran aku tuh sebenarnya tuh banyak juga yang mau buka bisnis gitu. Cuman mereka kayak takut, kayak aku takut deh gagal, nanti aku udah punya udah kasih modal banyak, taunya nggak jalan, taunya gagal gitu. Nah dari statement itu kakak, menurut kakak gimana? Apa ngerasain yang sama gitu atau gimana? Ya kalau berani bisnis sih yang dipikirin berani gagal dulu sih. Kalau nggak berani gagal ya jangan buka. Oh gitu, berarti itu normal ya kak, takut Normal gagal banget. gitu. Normal banget. Tapi tuh nggak kayak menyetop keinginan gitu Oh. kan harusnya. Harusnya enggak dong, karena takut gagal. Gagal itu kan banyak variabel yang bisa bikin gagal. Ada variabel yang bisa kamu kontrol, nggak bisa kamu kontrol. Yang bisa kamu kontrol, let's say kamu buka bisnis F&B. Kamu bisa kontrol rasanya. Ya kan, gimana caranya resepnya oke. Gimana servisnya bisa bagus. Gimana tempatnya bisa enak. Gimana harganya bisa masuk. Gimana segmennya bisa tepat. Itu bisa kamu kontrol buat reduce probability of fail. Banyak juga variabel yang nggak terduga. Kayak waktu aku mau buka bisnis tiba-tiba COVID.
Ya kan? Oh itu Siapa? awal-awal baru Pandemi. COVID ya? Iya, aku baru masuk semester 2 waktu itu. Berarti Tiba-tiba itu COVID. 2000 berapa Kak? 20 Oh 2020. Maret. Itu awalnya timnya berapa orang Kak? Buat bikin Tiger Sprang. Buat aku sama temanku satu anak FEB juga, manajemen. Kita berdua. Terus kita punya staff. Awal buka kita ada 4 karyawan. Oh ada 4 karyawan. Ada 4 karyawan. Terus? Nah ide tercetusnya mau bikin Tiger Sprang ini dari mana? Apakah kayak temenan terus kayak nongkrong-nongkrong tiba-tiba tercetus bikin bisnis yuk gitu-gitu atau gimana? Sebenarnya enggak sih. Waktu itu nama partnerku tuh Ian. Jadi Ian waktu itu dia nge-line aku. Aku ada bisnis kayak gini, butuh modal segini. Menurutmu gimana? Oh ya sebentar lah pikir dulu. Soalnya ya aku bukan uangku kan, aku gak punya uang buat start bisnis. Aku harus minta orang tua kan. Ya udah kasih waktu buat market research. Terus setelah market research, kayaknya sih bisa. Yaudah kita coba aja. Yaudah kita coba. Segitu simpel aja. Nah aku mau nanya Kak, awalnya pas dicoba tuh Tiger Sprang tuh kayak gimana sih? Apa dia udah punya outlet atau Langsung punya outlet. Sistemnya? Oh langsung punya outlet. Langsung punya outlet, buka outlet gitu ya Iya, langsung. setelah dipikir-pikir nekat sih. Iya, terus lumayan nekat pandemi juga ya Kak? Iya. Soalnya kebanyakan kalau bisnis F&B awal-awal yang aku tahu mereka tuh Open PO. Online, iya PO pre-order, gitu. pre-order tuh bener-bener marak banget lah untuk Betul. bisnis-bisnis F&B. Iya F&B awal-awal atau juga ya mereka ya jualannya sebatas online. Iya. Tapi berarti Tiger Sprang awal-awal masuk tuh di F&B langsung Buka outlet. punya outlet. Outlet. Itu yang di mana Kak? Di Sturan. Oh, Di yang di cabang kita Sturan. yang Sturan. Iya, itu pertama kali. Karyawannya 4. Sebenarnya tuh kita nggak tahu bakal ada pandemi. Orang Februari awal tuh baru direnovasi kan. Terus ternyata Maret pandemi. Kita pikir cuma 2 minggu. Ternyata 2 tahun. Berarti sebelum bikin itu sebenarnya belum pandemi ya? Belum. Pas udah bikin outlet baru ternyata pandemi. Iya, gitu lagi ya? di tengah renovasi tuh pandemi. Terus tuh gimana Kak? Ya udah, sepi banget lah waktu buka. Terus Kakak dan tim gimana? Kayak marketingnya atau gimana gitu? Biar sampai rame sampai kayak sekarang gitu Kak? Gini, cara kita survive ada 2 pilihan. Pilihan pertama ini pilihan terbaik sebenarnya menurutku. Naikin sales, naikin omset. Yang kedua cut cost. Cut operational cost, cut fixed cost kita seminim mungkin. Waktu itu kita sadar kita nggak bisa naikin sales. Kenapa? Orang nggak ada yang mau beli. Iya, Waktu itu pandemi pada takut. Iya. Ya udah gimana pun caranya kita nge-cut operational cost. Ya udah kita nggak mikir bisa cepat expand, kita nggak mikir bisa lari, kita nggak mikir bisa jalan. Kita strateginya cuma tiarap gimana caranya kita survive. Paling nggak pandemi ini waktu membaik baru kita hajar. Gitu. Tapi itu masa dimana yang harus cut cost itu bertahan berapa lama Kak? Oke, jadi waktu itu kita kan ada 4 karyawan. Karyawan mulai nambah jadi 5 itu setelah 2 bulanan. Itu kan awalnya aku sama Ian ikut incas di sana kan. Ya. Ikut jaga lah. Dari pagi sampai malam kita jaga di sana. Habis itu kita bisa nambah pelayan, waiter itu setelah 2-3 bulan lah. Ya habis itu sih puji Tuhan makin bagus. Oh, berarti prosesnya dari awal kena pandemi tuh masa ke masa tuh progresif ya? Positif Progresif dia. banget. Ya, progresif banget. Tapi akhirnya sampai bisa dikenal banyak orang gini tuh awalnya gimana Kak? Apakah strategi marketingnya lewat apa gitu-gitu Kak? Ya kayaknya dari marketing sih. Waktu itu kita waktu itu masih kecil banget lah. Kalian umur berapa? Kalian semester berapa? Semester 3. Oh ya 3, udah masuk 3 sekarang. Iya. Ya waktu itu aku semester 2. Oh masih, Ya kalian bayangin lah anak semester 2 waktu kalian semester lalu tuh gimana. Iya. Coba bikin bisnis gak tahu apa-apa. Gak bisa masak, gak tahu marketing. Gak tahu apa-apa, bener-bener gak tahu apa-apa. Ya udah trial and error. Nah Coba-coba itu Kak, semuanya. yang aku masih penasaran tuh keberaniannya itu Kak. Iya dari Karena mana gitu bisa nekat aku juga gitu ya? kadang punya ide ini mau bikin ini, cuma keberanian untuk mewujudkannya tuh Nggak minim ada. gitu. Iya sama sih. Kalau ngomongin keberanian ya itu masalah hati sih. Masalah pribadi. Masalah pribadi sih. Soalnya kayak sekeluargaku itu gak ada satu orang pun yang kantoran. Oh. Berarti bisnis semua ya, emang bisnis gitu. Iya, kita gak ngomongin bisnis gede ya. Ya mau buka toko kecil, mau buka toko pulsa, ada yang buka toko kelontong.
itu semua kita bisnis. Jadi dari kecil tahu resikonya apa. Dari kecil aku lihat misal kayak saudaraku, temen kerabat keluargaku tuh yang bisnisnya jatuh, rasanya kayak apa juga tahu. Cuma dari awal udah tahu resikonya di situ. Berarti udah kebayang gitu ya. Cuman udah kebiasaan dari kecil. Malah gak kebiasa kalau kerja kantoran. Oh gitu ya Kak? Iya. Berarti emang keluarganya dari atas-atasnya tuh bisnis semua? Bisnis semua. Lingkungannya ya. Lingkungannya. bisnis semua. Jadi Iya. kebawa gitu. Iya, Jadi berpengaruh kebawa banget berarti Jel. Oh, berpengaruh banget sih. Ian juga gitu. Oh iya. Iya, sama. Kita berdua sama. Berarti kalau mau nanya dikit Kak, Mas Ian sama Kak Buyung ini posisinya gimana Kak? Kita posisinya gimana maksudnya? Struktural di Tigers Perangnya. Oke. Jadi kita tuh masuknya ke direksi. Direksi. Kita berdua direksi. Di bawah itu kita di paling atas. Ya. Di bawah kita ada general manager. General manager itu setara sama HR sama marketing. Sama finance. Di bawah sama kitchen. Sorry, ada kitchen juga di sebelahnya GM. Nah, GM ini bawahnya GM ada supervisor. Terus ada head waiter. Nanti ada sebelahnya lagi ada waiter, ada steward, ada gitulah pokoknya GM. Jadi ya finance, ada purchasing, ada gudang, marketing, head marketing, head HR gitu-gitulah. Berarti sekarang udah bercabang banget ya dari awalnya cuma 2. 4. Oh ya 4 ya. Ya puji Tuhan. Itu gimana Kak? Cara Ya semua mengembang- proses, gak ada yang Udah instan. 3 tahun ya Kak? Ya, kita Kurang 3 lebih tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Oke. Semua proses sih. Kalau ngomongin tadi kan udah 3 tahun berjalan gitu, pasti ada kayak tantangan yang terbesar banget yang Kakak kayak inget banget itu. Ya pandemi lah. Pandemi itu ya berarti. Itu rock bottom udah. Oh udah itu Gak ya. ada yang lebih bawah dari itu. Tapi selain itu apa Kak? Selain pandemi, setelah pandemi bukan ada nggak tantangan-tantangan lain gitu? Tantangan lainnya waktu buka cabang pasti. Itu apa tuh Kak? Jadi kan yang restoran tuh kecil Yeah. tempatnya. Kita mau buka restoran yang agak besar. Kita buka cari daerah dekat Tugu, cabang kedua kita. Itu tantangan baru sih. Biasa kita ngurus warung makan, kita ngurus restoran. Restoran iya. Biasa satu shift cuman berapa orang, ini sekian banyak orang. Dimana kita dulu belum butuh HR, kita sekarang udah butuh HR karena karyawan makin banyak. Lebih susahnya di situ sih. Berarti pas buka cabang itu ya? Iya, tapi tantangan yang seru ya, bukan yang menyedihkan. Oh ya, kalau yang menyedihkan nih apa Kak? Pandemi doang. Oh pandemi doang? Itu Nggak ada doang. lagi tuh? Nggak ada lagi, puji Nggak ada Tuhan. lagi. Nggak ada lagi. Nah, kalau kan tadi buka cabang suatu tantangannya juga tuh. Nah, yang aku tahu sekarang tuh banyak bisnis F&B yang dia itu nggak bisa maintain kualitinya. Jadi quality control terhadap cabang-cabangnya jelek sehingga nggak stabil gitu. Misal di cabang ini bagus, di cabang ini kurang. Nah, itu tuh dulu Kak Buyung strateginya apa biar dia tuh quality controlnya tetap terjaga Kak? Oke, berarti kita agak ngomongin teknis ya. Iya sedikit. Oke, let's say kita punya sekian cabang. Ah. Kita tuh harus punya central kitchen namanya. Central kitchen ini itu yang ngirimin ke setiap cabang. Misalnya, aku jualan dimsum, aku jual bakpao telur asin lah. Ya. Bakpao telur asin itu dibikin di CK. Dari paunya, dari dalemannya sampai dibikin bulat itu dari CK, dikirim ke setiap outlet itu berbentuk bakpao udah. Jadi outlet tinggal nge-steam. Di steamnya juga ada SOP-nya. Oh, bakpao telur asin steaman harus 7 menit. Ada timernya. Jadi orang susah buat apa ya? Buat salah, udah ada SOP-nya. Oh, tinggal ngikutin gitu Tinggal ya, harus ngikutin. Iya. Cuman masalahnya, ini kan rasanya kita mau menyamakan rasa dari Central Kitchen. Cuman ada kalanya sial, lagi kelolosan QC dari CK, ya semua cabang jadi kena. Oh, itu ada tuh kalau yang terjadi ada, itu. Ya kita adalah hari-hari sial kayak gitu lah. Iya. Pasti ada lah. Oke. Oh jadi gitu ya Kak, cara maintain quality kalau dari strateginya Tigers Perang tuh dari apa tuh namanya tadi? Dipusatkan lah, di Central dipusatkan, Kitchen. terus didistribusi tuh mereka yang di cabang-cabang ini tinggal nge-steam. Tinggal nge-steam, ya ada yang tinggal bikin apa? Jadi isiannya udah ada, luarnya udah tinggal dipasang, tinggal di-assemble aja. Iya. Itu sih. Oke, gitu guys caranya kalau punya bisnis terus pengen kualitinya tuh semuanya terkontrol. Oke. Lanjut Kak. Apa ya, aku juga ada pertanyaan nih. Kayaknya kan dari kalau F&B itu kan kayak F&B. banyak ya sekarang marak banget ya. Apalagi kayak kalau Kakak kan kayak mie gitu kan banyak banget sekarang. Terus Banget. banyak banget kan Kak itu. Terus gimana caranya Kakak bisa kayak tetap istilahnya berada di atas gitu di antara yang lain gitu.
dibilang berada di atas nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu yang Oh, lain iya, lah. Ya gimana kita stay on our Iya. position aja sih. Ya kita kasih quality control yang bagus. Tadi itu ya. Ya kita kasih reasons buat orang balik. Soalnya kan emang banyak banget sih. Iya. Emang banyak banget sih yang buka bawi-bawian. Iya banyak banget. Kasih temboknya poster-poster. Iya kayak ya gitu kan? banyak sama-sama semua kayak gitu. Sama-sama semua kan Iya. template-nya. Iya banyak banget. Cuman ya udah orang kesana pada balik nggak? Jangan sampai cuma sekali datang doang. Berarti kalau ditanya pembedanya di antara yang lain apa Kak? Yang jelas kita semua bikin sendiri sih. Oh, Semuanya. Aku nggak tahu yang lain ya. Cuman yang jelas kita bikin sendiri. Kita prioritasin kualitas kita juga punya segmen yang kayaknya beda sama mereka. Tuh. Oke. Segmen kita udah beda sih sebenarnya dari awal. Jadi kayak ya udah. Nah, aku mau tahu dikit Kak, emang segmennya dari awal yang ditargetin tuh kemana sih? Awal banget kita nargetin mahasiswa. Cuman kita sadar mahasiswa tuh kenapa tuh Kak? duitnya berat. Iya. Iya kan? Setuju. Iya kan? Iya. Ya akhirnya kita mencoba mengganti target kita. Kita kasih marketing, kita kasih iklan buat anak muda biar mereka ngajakin orang tuanya datang, family datang. Makanya kita bikin restoran agak besar biar family itu nyaman. Itu kalau family itu beda, enak kalau sama kalian makan sama keluarga enak kan? Makan tinggal pilih. Iya. Ya kan? Setuju banget. Tinggal Iya kan? pilih yang Tinggal mana pilih, aja tuh. iya. Tanpa mikirin harga. Iya. Aku tuh kalau ini Kak, kalau lagi balik ke kota asal, aku jadi Jakarta ya. Jadi kalau ke Jakarta tuh makan sama keluarga beda banget sama Iya kan? makan di sini. Iya. Kayak aja kan? Kerasa banget. Betul, itu dia. Berarti emang tadi ya segmennya mahasiswa terus di shift ke Ya kita family. shift segmen lah. Ya setengah family, setengah mahasiswa lah. Oke. Ngomongin tadi kan udah ngomongin kayak teknisnya, terus gimana marketingnya itu kan berhubungan dengan pelajaran-pelajaran kita di selama kuliah gitu kan Kak. Nah menurut Kakak sendiri tuh pelajaran waktu di kuliah tuh sepenting apa? Terus kayak implikasinya tuh ada nggak gitu kayak ternyata relate nih pelajaran-pelajaran ini sama setelah aku bisnis gitu. Jujur, jawaban Jujur aja, jujur. Kak. Gini. Ada yang relate buat kamu, nggak relate di aku. Jadi jawabanku di sini itu hanya berlaku untuk aku. Oh, iya. Personal. Personal, nggak bisa samain kepada para pendengar dan kalian. Menurutku ya ada yang relate, ada yang nggak relate. Terutama soal aku tuh di sini bikin UMKM, bikin usaha kecil. Aku nggak bisa relate sama kayak international financial management. Oh iya. Ya kan? Iya, iya. Ya dong. Iya. Kayak aku belum butuh ilmu setinggi itu. Kayak perpajakan di luar negeri bagaimana. Ya aku belum mikirin sampai sana. Kita belum di fase itu. Mungkin suatu saat semoga kita di fase itu, bukan mikirin itu. Cuman kalau harus ada satu yang aku sebut, itu lebih ke magic. Magic tuh apa ya? Semester berapa Kak? Magic tuh apa ya? Kamu udah belum Sel? Manajemen strategik. belum Manajemen dapet. strategik. Iya. Itu ya apa ya? Dia kasih kayak cara kamu menilai suatu bisnis ceritanya. Gimana bisnisnya itu sebenarnya tuh oke nggak sih? Kamu lihat barrier to entry-nya tinggi apa enggak? Dia ajarin kayak gitu. Buat awal bisnis itu bagus banget menurutku. Berarti relevan banget ya? Ya ke relevan, bisnis. betul. Berarti dulu waktu awal-awal masuk ke Tigers Perang itu ini juga dong implementasikan Kak? Belum, aku telat sadar. Aku nggak sadar. Telat Baru sadar. sadar setelah berapa lama berbisnis Kak? Ternyata sepenting itu. Sebenarnya aku baru sadar waktu kemarin mau sidang. Aku belajar lagi kan semuanya kan. Iya. Wah ini tuh sebenarnya penting ya. Kalau dulu aku tahu lebih duluan pasti bisa berkembang lebih cepat. Gitu sih. Itu mungkin ini ya Kak, kalau nggak tahu ya, kalau aku sebagai anak kuliah tuh kadang-kadang ya belajar buat bisa ujian, buat ya nilainya oke lah gitu, tapi kadang-kadang nggak melihat nilai dasarnya dari suatu matkul itu loh Kak. Itu yang aku rasa Kesalahan ya? Iya, kesalahan yang kalau ada yang nonton mungkin mahasiswa mungkin jadi kalau melihat suatu mata kuliah itu ini dulu mungkin ya Kak,
nilai dulu. Ini sebenarnya impactnya tuh apa ke kita gitu. Jangan cuma belajar buat nilai. Ya satu sisi aku nggak nyalain juga belajar buat nilai. Karena kan kita ada minimum SKS yang harus diambil misalnya. Ya kan? Soalnya kamu satu semester cuman kamu diperbolehkan ngambil 2 matkul dan tetap bisa lulus 8 semester. Ya itu kamu bisa bilang gitu lah. Sebenarnya nggak bisa buktinya ya kan. Kita terpaksa harus mengambil matkul wajib yang mungkin kita kurang enjoy misalnya. Ya udah nggak apa-apa, tanggung jawab aja. Harus dapat nilai bagus kan. Ya udah cari aja nilai. Oke. Iya Lanjut Jal. Apa ya, mungkin aku boleh nanya? Oh boleh, duluan deh. Ini Kak, strategi kedepannya untuk Tiger Sprang. Jelas kita buat ekspansi ya, buka cabang. Ya secepat mungkin kita mau buka cabang sih. Doain aja lah. Di Jogja lagi atau di luar kota? Kayaknya di luar kota. Jogja cukup 2. Oh. Iya. Udah boleh di-spill belum Kak? Janganlah. Oh jangan. Kalau nanti aja kalau udah jadi kalian lihat sendiri. Oke siap. Tunggu nanti kita datengin aja ya. Ya, ditunggu. Oke, pasti. Oke, terus kamu ada Apa ya? lagi Kan ini udah mau lulus ya Kak, seminggu lagi gitu. Tapi kalau Kakak sekarang ngelihat prospek manajemen tuh gimana? Ya masih bagus, banyak temanku dapat kerjaan bagus. Banyak banget temanku dapat kerjaan bagus. Berarti banyak prospek kerja yang bisa kita pilih gitu ya Kak, kalau sebagai lulusan manajemen. Bisa MT pada ngambil MT marketing gitu kebanyakan. FMCG banyak yang terima. Big Four kalau bisa. Oke. Tapi kalau yang terjun di bisnis juga dari teman-teman Kakak juga banyak gak Kak? Ya mungkin ada. Ada. Ada lah. Tapi nggak sebanyak itu sih. Berarti porsinya lebih banyak ke kerja kantoran gitu. Iya pasti. Iya kerasa banget sih. Sebenarnya kunci bisnis tuh apa Kak? Kunci bisnis. Kayak kunci mau ngejalanin bisnis, membuka bisnis gitu. Kayak awal-awal tuh harus gimana atau apa gitu. Intinya apa gitu. Intinya ya kamu harus terbiasa dengan ketidakpastian. Bulan ini kamu bisa untung 1 juta, mungkin bulan depan kamu untung 1,5, 2 bulan lagi mungkin rugi 300.000, ya nggak tahu kan? Jadi itu ya, ketidakpastian itu ya. Ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang adalah ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang pasti. Bingung gak tuh? Itu quotes tuh dari Kak Buyung. Tuh. Oke. Ada lagi nggak Jal? Dari aku belum sih. Kamu ada? Aku mau nanya dikit mungkin Kak. Tadi kan kita ngebahas kuliah terus Kak Buyung IUP kan. Kemarin tuh sempet exchange atau double degree kemana Kak? Aku cuman sempat winter course. Oh intercourse. Di Prancis ya. Awal tahun kemarin. Itu berapa lama Kak durasi masa waktunya? Cuman sebulan. Oh sebulan. Iya. Cuman sebulan aja. Di universitas apa Kak? Di Toulouse Business School. Oh di Toulouse. Toulouse ya. Oh. Kalian IUP juga? Aku reguler. Aku IUP. Oh IUP Iya. ya. Di Toulouse. Iya. Bagus tuh, kamu sana aja. Oh iya. Iya. Murah kalau double degree di sana. Iya sih temen aku beberapa ada yang udah ngincer Toulouse. Iya. Ya tapi kayaknya cuma diterima 4 apa 5 orang gitu. Iya, kuotanya dikit banget ya Kak. Tuh. Terus mungkin karena aku IUP juga terus mau nanya dikit Kak, kayak bedanya menjadi mahasiswa di Indonesia sama di luar apa Kak yang paling kerasa? Aku cuma sebulan sih di sana. Jadi ya nggak bisa ngomong banyak ya. Cuman di sana tuh banyak apa ya? Banyak prakteknya sih aku lihat. Lebih banyak prakteknya ya selama itu. Selama aku di sana kemarin. Cobain aja besok double degree nggak kamu? Sepertinya mau sih Kak double degree. Ya udah. Intinya Tulus bagus. Amin. Kalau keterima amin. Oke. Terus mau nanya lagi Jal? Kayaknya enggak deh. Udah. Aku sih udah. Tapi mungkin ada satu nih untuk sebagai penutup kali ya Kak. Kayak tadi kita udah ngomongin perkuliahan, terus akhirnya Kakak bisa sukses di bisnis gitu. Belum sukses lah, jauh dari sukses lah. Oh iya, mungkin nanti lebih sukses lagi. Tapi mungkin udah sukses sekarang. Mungkin ada Kak tips-tips buat teman-teman yang nonton kayak di perkuliahan tuh kalian harus gimana atau kayak nanti bisnisnya nanti harus gimana gitu. Mungkin tips-tips aja dari Kakak apa aja terserah tentang perkuliahan ataupun bisnis ataupun perjalanan perkuliahan atau bisnis gitu. Waduh. Susah aja pertanyaannya. Iya susah ya. Iya. Kayak mungkin enjoy aja di kuliah kalau gitu.
Kuliah ya, kalau aku nggak pernah nyesel ikut event, nggak pernah nyesel ikut himpunan. So pada akhirnya sih terus terang lebih banyak pelajaran yang lupa akhirnya, harus di recall buat ingat. Cuman event tuh menurutku ya satu hal penting sih yang kalian harus ikutin. Ilmunya langsung gitu ya Kak, kalau ikut-ikut kayak gitu. Ya langsung urusan sama orang-orang real lah. Iya. Gitu sih. Iya, kebetulan aku juga kemarin nge-approach Kak Buyung pas di event juga exposure kan. Iya di exposure, betul. Nah, kalau dulu kakak expo juga? Dulu aku di MA-nya. Oh, MA-nya. MA-nya jadi finance. Oh, jadi dulu ngurusin eventnya, terus beberapa tahun kemudian jadi tenants. Ya, bisa dibilang dulu aku pas dari di sini, saya jadi speaker. Wih, keren banget berarti. Biasa aja sih. Oh, biasa aja nggak? Keren sih. dong Kak. Biasa Keren banget. dong. Keren dong Kak. Nanti didengar orang-orang banyak. Semoga. Amin. Kakak di awal Amin. buka ini balik lagi dikit ya. Awal buka Tiger Sprong nyangka nggak bakal sedangkan segede ini gitu Tiger Sprongnya. Ya waktu itu sih terus terang belum Berarti ya. belum terbayang Karena gitu ya. waktu itu kan vibes-nya relatif pesimis ya, COVID ya. Oh iya COVID ya. Sekedar pengen survive aja sih. Cuman lama-lama ngeliat titik terang ya. Semoga bisa jauh lebih besar dari sekarang. Ya sekarang belum apa-apa lah. Oh belum apa-apa. Apalah, ya. Enggak lah Kak, udah besar. Paling ya. Oke, mungkin apa ya? Yang terakhir banget nih, closing statement Kak. Oke. Ngomong apa aja terserah, pokoknya bebas. Ini pendengarnya mahasiswa? Iya. Kita Mostly ya? targetin mostly mahasiswa baru atau enggak mahasiswa. Ya pokoknya mahasiswa. Buat mahasiswa yang maba ya fokus belajar, jangan pernah lupa belajar kan kesini ya. Tanggung jawab utama kalian belajar sih. Kalau kalian merasa bisa ngatur waktu, ya ikut event, ikut himpunan, itu opsi yang bagus. Kalau enggak juga masih banyak sekali media untuk berkembang selain dari event sama himpunan. Di luar juga banyak banget kok, kamu bisa ikut banyak. Jadi nggak usah sedih kalau nggak terima event, nggak usah sedih nggak terima himpunan. Itu kalian masih bisa berkembang di platform-platform lain. Terus kalau soal bisnis ya lakuin aja. Kalau kalian yakin, ya udah one way ticket, anggap one way ticket. Jadi nggak ada no turning back lah. Oke. Keren banget. Keren banget ya guys closing statement dari Kak Buyung. Dan mungkin kita tutup podcast ini dengan kita bye-bye ke kamera dulu. Oh, tapi sebelum itu Gip, kayaknya aku mau berterima kasih dulu ke Kak Buyung karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di INX Podcast season 3 ini Kak. Karena kan pasti sibuk banget ya, tapi berkenan hadir gitu lah. Kita berterima kasih banget gitu. Dan kita tadi ngobrol-ngobrol juga seru, terus banyak insight dan selama ini ada beberapa pertanyaan yang tadi juga mungkin udah terjawab oleh Kak Buyung tentang perkuliahan dan juga bisnis gitu. Oke. Mungkin segitu dulu teman-teman untuk podcast season 3 episode 1 dari INEX. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terus kayak biasa Angel. Karena INEX adalah Ikama dan Ikama we share to inspire.